Gita Rahma dengan NPM 521021104 dari kelas aplikasi automasi perkantoran 3. Oke, kita langsung saja memasuki soal. Yang pertama, set the line spacing to 1.4 lines for the entire document. Maksudnya kita diminta untuk mengatur spasi menjadi 1,4 di seluruh dokumen. Oke, caranya kita blok terlebih dahulu semua. Setelah itu kita memasuki menu home dan di sini ada paragraf setting. Kita di add, kita ketik 1,4 dan nilai space yang akan terisi otomatis multiply, lalu kita oke. Oke, sudah. Lalu kita memasuki soal yang kedua, change the orientation of only factory to landscape. Maksudnya kita diminta untuk mengubah orientasi di halaman ketiga menjadi landscape. Oke, kita menuju halaman ketiga, berarti ini. Oke. Pertama, kita letakkan kursor di depan expert, lalu kita memasuki layout. Di sini ada page setup. Oke, orientasinya kita ubah menjadi landscape. Dan apply to-nya kita ubah menjadi this point forward. Kita oke. Oke. Jika sudah, kita beralih ke soal yang ketiga. At the end of document, change the line spacing of the last two paragraph to actually 40 pt. Oke, maksudnya di akhir dokumen kita diminta untuk mengubah spasi setelah dua paragraf terakhir menjadi actually 14 pt. Oke, ini di dokumen terakhir, dua paragraf terakhir, berarti paragraf ketiga, kita blok terlebih dahulu, lalu kita memasuki menu home. Di sini ada paragraf setting. Oke, line space-nya kita ganti menjadi actually, dan add-nya kita ubah menjadi 14. Oke, setelah itu oke. Oke. Setelah sudah, kita beralih ke soal nomor 4. Inspect the document and remove all header, footer, and watermark that are found. Do not remove other information. Maksudnya kita diminta untuk mengecek dokumen dan menghilangkan seluruh header, footer, dan watermark. Oke. Pertama, kita ke menu insert, lalu di sini ada header dan footer. Lalu kita pilih header. Lalu kita pilih remove header. Maka header akan menghilang. Kita cek terlebih dahulu. Oke, header sudah menghilang. Lalu kita juga diminta untuk menghilangkan footer. Kita klik footer, lalu remove footer. Oke, apakah footer sudah menghilang? Sudah. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menghilangkan watermark juga. Pertama, kita ke menu design, dan di sini ada watermark. Lalu remove watermark. Tapi tidak bisa, maka kita cari cara lain, yaitu dengan mengeklik watermark ini. Oke, bisa. Lalu kita klik bagian tombol warna oranye ini, lalu kita delete. Oke, lakukan lagi, delete. Kita lakukan lagi, delete. Oke, maka sudah. Dan di sini ada tulisan do not remove other informasi. Kita jangan menghapus informasi-informasi lainnya selain yang diperintahkan. Oke, kita beralih ke nomor 5. Capitalize all word in title. Maksudnya kita diminta untuk mengubah seluruh kata di judul menjadi huruf kapital. Jadi kita beralih ke judul. Di sini, pertama kita blok terlebih dahulu, lalu kita ke menu home. Di sini ada beberapa pilihan dan kita pilih yang cengkes. Kita pilih yang uppercase. Oke, maka judul akan berubah menjadi huruf kapital semua. Berarti sudah, kita memasuki yang soal ke-6. Say alignment to justify for the first paragraph under the title and 3 paragraph under expert system heading. Oke, maksudnya kita diminta untuk mengubah perataan paragraf menjadi justify atau rata kanan kiri di paragraf pertama setelah judul dan 3 paragraf setelah heading expert system. Oke, berarti ini satu paragraf setelah judul atau di bawah judul. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita memasuki home. Di sini ada beberapa pilihan, ada center, ada like right, dan justify. Kita pilih yang justify sesuai ketentuan. Lalu kita beralih ke heading expert system. Oke, di sini dan 3 paragraf. Ini kita juga diminta untuk mengubahnya menjadi justify. Sama seperti tadi, di blok dulu, lalu kita justify. Oke, setelah sudah,
Kita memasuki yang ketujuh, sell the content under computer system problem and solution heading, and convert the table list into a table that has 2 column and 7 row. Ensure that each column actually fit its content. Oke, kita pertama, kita ke heading computer system problem and solution, berarti ini. Dan kita diminta untuk mengonvert tabel list ini, isi ini, menjadi tabel yang mempunyai 2 kolom dan 7 baris. Oke, caranya kita blok terlebih dahulu isinya. Lalu kita memasuki menu insert. Nah, di sini ada tabel, kita pilih saja. Dan di sini ada convert text to tabel, kita klik. Oke. Nah, kita diminta untuk 2 kolom dan 7 baris row. Dan kita diminta untuk ensure that each column actually fit its content. Oke, berarti kita pilih yang auto fit to content. Oke, kita oke. Lalu akan jadi seperti ini. Setelah itu, masuk ke yang ke-8. Based on your activity on number 6, solve the first row below the content. Oke. Di aktivitas soal yang kita lakukan nomor 6, kita diminta untuk mengubah atau mengubah satu baris menjadi bold atau menebalkan satu baris. Oke. Karena nomor 6 kita diminta untuk di judul dan di heading expert system, maka kita beralih ke judul, kita diminta 1 baris pertama. Oke, berarti ini kita bold, kita blok terlebih dahulu, lalu kita memasuki menu home. Di sini kita juga diminta untuk menebalkan atau bold. Kita klik bold. Oke, sudah. Dan kita beralih ke expert system. Di heading, kita juga sama. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita bold. Oke, setelah sudah, kita masuk ke yang 9. In the developing a computerized high information system heading, format all the list as a numeric list. Make sure that the number list doesn't not continue of different paragraph. Oke, kita masuk dulu ke heading developing a computer high information system heading. Di sini, kita klik terlebih dahulu, lalu kita diminta untuk mengubah atau membuat number list ini menjadi number list. Oke. Pertama kita blok terlebih dahulu, lalu kita ke paragraf ini di menu home, lalu kita pilih numbering library 1, ini, dan kita ini juga, oke, kita pilih 1, berarti sudah terganti. Oke, yang ke-10, save your document as PDF entitled HRIS. Nah, kita diminta untuk menyimpan dokumen dalam bentuk file PDF dan berjudul HRIS. Oke, caranya kita ke file, lalu di sini ada export, dan di sini ada create PDF atau EXPS. Kita klik saja. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kalian bisa menyimpan dimanapun yang kalian inginkan. Save as type, kita diminta untuk PDF. Oke, PDF. Lalu judulnya kita diminta untuk HRIS. Oke. Seperti ini. Lalu kita publish. Oke, tunggu. Maka akan jadi seperti ini. Nah, sekian tentang tutorial penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan dan penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.